Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unikal Sumali Muin, MPM 09108804190028, kelas A semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapat. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa topik pembahasan terkait mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Adapun topik pembahasannya yaitu 1. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, dan perlindungan hukum dalam bidang publik. Kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan, pembuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, dan legal drafting. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, perlindungan hukum dalam bidang publik. 1. Perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum bagi rakyat artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. 2. Perlindungan hukum di bidang perdata. Perlindungan hukum dalam bidang perdata artinya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidak dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. 3. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Perlindungan hukum dalam bidang publik mengartikan bahwa adanya tindakan hukum pemerintah berdasar hukum publik. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Tata urutan peraturan perundang-undangan, pembuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, legal drafting. 1. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, C. Undang-undang, D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, E. Peraturan Menteri, F. Peraturan Presiden, G. Peraturan Daerah. 2. Pembuatan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun sistematika pembuatan naskah akademik yaitu A. Judul, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Bab 1 berisi pendahuluan, E. Bab 2 berisi kajian teoritis dan praktik empiris, F. Bab 3 berisi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, G. Bab 4 berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. H. Bab 5 berisi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. I. Bab 6 berisi penutup, J. Daftar pustaka, K. Lampiran yang berisi tentang rancangan undang-undang atau raperda. 3. Proses perumusan kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan terdapat 5 tahapan, yaitu 1. Perumusan masalah, 2. Penyusunan agenda, 3. Perumusan usulan, 4. Rekomendasi kebijakan, 5. Legitimasi kebijakan, 4. Legal drafting. Perancangan hukum atau legal drafting merupakan salah satu unsur penting dalam praktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan. Jadi, legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum
atau perancangan kontrak atau MOU. Baik, itulah tadi pemaparan singkat terkait topik pembahasan pada video kali ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.